Sahabat Monitor Indonesia, apa kabar semua? Polemik migrasi kompor LPG ke kompor listrik belakangan ini menjadi perbincangan di masyarakat. Di studio telah hadir pemerhati dinamisasi energi, ada Bang Brando Susanto. Kita akan berbincang bagaimana ke depan kompor listrik ini bisa dipergunakan di masyarakat. Apa kabar Bang Brando? Baik, Bung Hotman, terima kasih. Terima kasih udah hadir di studio Bang. Terima kasih malah. Iya, kita bincang-bincang dulu Bang, terkait dengan ini, dinamisasi energi nih Bang Brando. Ini masyarakat sekarang disuguhin kompor listrik yang 1000 watt, sementara daya listriknya masih rata-rata 450 ke 900. Ini gimana Bang melihat ini Bang? Jadi kalau menurut saya, kata kuncinya ada 3 nih di sini. Yang pertama, pemerintah ngomong soal beban subsidi energi. Iya. Kemudian yang kedua, pemerintah ngomong tentang surplus listrik. Iya. Yang ketiga, yang menurut saya juga komponen terpenting adalah masyarakat prasejahtera. Iya. Ini kan harus, 3 ini harus masuk semua nih. Iya. Nah, bicara tentang surplus listrik, ya menurut saya bisa sambung, bisa enggak dengan subsidi LPG yang katanya tidak tepat sasaran gitu ya. Nah, kalau menurut saya dari segi aspek pertama soal keadilan dulu lah ke masyarakat yang prasejahtera ini. Iya. Kalau memang ada surplus listrik ya, menurut saya harusnya diterapkan juga soal keadilan energi listrik di desa-desa. Iya. Itu dulu yang pertama sebelum kita bicara yang lain, karena surplusnya di listrik, jangan ngomong topik yang lain kan gitu. Iya. Nah, di daerah itu kan masih ada yang belum teralirkan listrik, iya, gitu ya, atau masih ada yang sudah teralirkan tapi belum stabil, katakanlah masih biarpet. Nah, atau mungkin ada sama sekali yang belum mendapatkan pelayanan listrik untuk public areanya di wilayah pelosok-pelosok, di jalan-jalan, di gang-gang dan lain sebagainya. Nah, ini dulu yang diupayakan pemerintah dari surplus listrik, iya, kalau menurut saya. Gitu. Iya. Kemudian kalau bicara tentang subsidi LPG yang tidak tepat sasaran, kalau menurut saya ya juga ada banyak faktor yang membuat itu menjadi bisa diperbaiki lebih lanjut ke depan. Iya. Karena kalau ya subsidinya berlebihan itu kan memang karena konsumsinya juga naik, iya, gitu kan. Nah, kalau harganya naik, lalu kemudian suplainya terbatas, ya itulah tugas pemerintah mencari solusi. Iya. Menurut saya ide soal subsidi energi yang katakanlah dalam hal ini LPG yang berlebihan, menurut saya ini bukan topik yang untuk dikonsumsi masyarakat. Iya. Tugas pemerintah adalah memecahkan problem itu, bukan menyampaikan kepada publik bahwa ini kita subsidinya sudah terbebani dan begini-begini. Tugasnya government adalah to govern, iya, untuk mengatur yang sulit menjadi mudah sehingga masyarakat bisa memakai dengan nyaman, iya, dan aman, kan gitu. Nah, ini topik-topik yang menurut saya pemerintah dari awal membangun narasinya itu yaitu tadi ke surplus listrik, kemudian beban energi, dan di situ ada masyarakat prasejahtera yang membutuhkan. Nah, ini 3 komponen ini nggak masuk menurut saya, apalagi ditambah dengan gimmick kompor listrik yang mau dibagikan ke masyarakat dalam rangka tiga topik tadi. Itu loh Bung Hotman. Jadi menurut saya ada yang kagak nyambung nih. Di sisi lain ada surplus listrik, ya harusnya berdayakan listriknya dong, kan gitu. Ada masyarakat yang prasejahtera ini jangan dikorbankan dong, dengan tiba-tiba mengganti dengan kompor listrik. Menurut saya kurang tepat, gitu. Apalagi di saat pandemi begini ya. Terus yang ketiga, ketika ada beban energi yang lebih, beban energi subsidi yang berlebihan menggerus APBN katakanlah, itu kan tugas pemerintah. Rakyat jangan diajak berpikir tentang kesusahan dong. Iya. Kita memilih pemerintah untuk bisa memecahkan solusi-solusi masyarakat, bukan diajak diskusi. Nah, ini yang kadang-kadang politisi kita, ini beban subsidi sudah tinggi, dan jangan menangis pada rakyat dong. Iya. Rakyat menantikan solusinya. Iya. Kalau saya misalnya contohnya, ketika harga LPG-nya naik, karena itu barangnya impor, iya, ya belilah dari negara-negara yang bisa menyediakan dengan harga yang lebih murah, misalnya begitu. Iya. Kalau harganya misalnya US dollarnya tinggi karena itu impor, ya hedging lah, begitu. Ambillah stok yang baik, kan gitu. Nah, pemerintah punya semua perangkat itu kan. Iya. Misalnya ada negara kita impor dari mana? Misalnya dari negara Saudi Arabia misalnya impor LPG-nya.
melalui perusahaan. Dia kasihlah konsesi yang kelebihannya Indonesia bisa diterima oleh negara penghasil itu, si Arab ini ya. Konsesinya ada sehingga impor kita murah yang di sini. Itu kan namanya perdagangan internasional. Itu tugasnya para pemimpin di bidang sektor energi ini. Iya. Jangan diajak berpikir masyarakat tuh beban subsidinya. Subsidi besar itu tergantung berbanding pada siapa. Kalau kita di LPG cuma 70 triliun, ya itu kan angka yang besar, gitu ya. Tapi dibandingkan apa gitu? Iya. Besarnya itu dibandingkan apa ya? Tugas pemerintah kan pecahkan itu, kan gitu. Iya Bang. Bang Brando, itu kalau kebijakan ini tetap dipaksakan, bagaimana masyarakat di daerah-daerah atau mungkin di pedesaan, mungkin kalau Abang melihat ya Bang ke depan? Ya di pelosok-pelosok, jadi dari awal kan saya katakan, jangan membuat kebijakan yang membingungkan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan kebutuhan pokok di masyarakat. Masyarakat ini tiap hari kan masak, apalagi di pelosok-pelosok, kan mereka nggak punya kemampuan beli di restoran atau di warung di depan kan. Iya. Nah, kalau menurut saya pembagian seperti ini di saat listriknya nggak siap, lalu kemudian perangkatnya juga mestinya disosialisasikan dulu cara menggunakannya, karena nggak cocok kan perangkat yang konvensional kompor gas dengan perangkat untuk memasak di kompor listrik. Nah, kalau nggak ada edukasi itu tiba-tiba dibagi, apalagi menelan biaya yang banyak. Ditambah itu ya, saya yakin sekali masyarakat Indonesia itu masakan Nusantaranya itu kan kaya akan bumbu. Nah ini nggak cukup cuma dimasak pakai kompor listrik, karena gitu. hanya pemanas doang. Ya, hanya pemanas doang. Ini kan kita lagi nggak masak air rebus nih. Kalau cuma air rebus doang untuk diseduh di kopi, ya ini kan bukan dispenser, ya kan? Yang dibagikan ini adalah alat untuk memasak termasuk kompornya. Nah, jadi kalau ciptakan kebingungan seperti itu, nanti masyarakat malah jadi bingung nih, apakah akan dihapus LPG-nya, apakah akan betul-betul. Nah, nanti kalau misalnya terjadi penyalahgunaan, disalahkan lagi yang mendistribusikan. Nah, menurut saya nih keputusan yang tergesa-gesa dan sebaiknya dibatalkan dulu. Daripada ya, membingungkan masyarakat. Sampai sejahtera dulu masyarakat ya. Paling tidak masyarakat sekarang nyaman dengan kompor LPG, menggunakan LPG nyaman, kan nggak ada komplain kan? Nah, kalau distribusinya tidak tepat sasaran, ya mari benerin distribusinya. Jadi jangan cari-cari pembenaran di luar. Pokok permasalahannya apa, mereka lewatin. Harusnya dipanggil Pertamina bagaimana distribusinya ini mungkin semi tertutup, ya dengan dengan perbaikan sistem distribusi supaya lebih tepat sasaran di LPG. Nah, itu bagus kalau menurut saya, dengan regulasi yang lebih diimplementasikan. Gitu, Bung Hotman. Iya Bang, dengan posisi seperti ini Bang, ini kan sudah dibagi nih kompor gas nih, kompor listrik di Bali ada 300.000 unit katanya dari target 1 juta gitu. Wah, kan luar biasa tuh. Itu anggarannya dari mana sih itu Bang? Ya kan nggak mungkin dari swasta, anggarannya pasti dari APBN. Tapi gratis Bang? Ya Bang, APBN boleh kan berikan secara gratis karena itu program yang diprioritaskan pemerintah mungkin. Nah, sekali lagi bayangin 300.000 kalau satu komponen kompor dengan pelengkapannya katakanlah 1,8 juta sampai 2 juta per paket. Berarti kan ada berapa tuh? Hampir 6 triliun mungkin. Ya, 6 triliun, iya. Yang dibagi-bagikan. Dengan kondisi memang wilayahnya dilokalisir. Iya, tapi kan tetap aja kalau dari konsepnya ya udah salah, mau dilokalisir mau enggak, ya tetap aja terjadi. Jadi jangan masyarakat itu dijadikan kelinci percobaan gitu. Udah bagian aja dulu ini, mengurangi LPG nggak di daerah ini kan? Menurut saya pemerintah nggak boleh begitu. Sudah ada pemikiran yang mendalam dulu dari mulai konsepnya, pemecahan masalahnya, implementasinya apa gitu. Baru kita lakukan penganggaran dan perencanaan, baru implementasi. Saya rasa harusnya gitu ya. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk dibagikan lalu kemudian tanpa edukasi, tanpa ini. Belajar dari konversi minyak tanah lah tahun 2007 ke LPG, saya kan juga ngikutin ya dari 2007, berarti 15 tahun yang lalu. Ketika pembagian kompor LPG mengganti kompor minyak tanah kan juga ada amburadulnya. Karena data pada saat itu big data kita belum ada. Data prasejahtera dari itu masih banyak tercerai-berai lah datanya, sehingga pembagiannya itu malah jadi semerawut dan akhirnya ya kelas menengah yang memang sudah punya kompor gas pada saat itu dapat kompor portable yang kecil 1 tungku ya dijual, gitu kan? Untuk apa? Di rumahnya dia juga nggak dipakai, ya kan? Nah, begitulah kira-kira. Nah, jangan sampai terjadi hal seperti itu dan menurut saya APBN jangan dijadikan coba-coba dong. Berarti kalau ada 6-7 triliun untuk yang mau dibagikan ini, berarti anggaran ini saya lihat sampai sekarang belum kelihatan, tapi itu udah dibagikan gratis gitu Bang. Nah itulah.
Ya, saya nggak tahu tuh, mungkin perlu diaudit sama BPK, apa benar sudah dibagikan itu anggarannya dari APBN, atau mungkin masih jumlah yang belum 300.000, atau mungkin pengusaha distribusi proyek ininya duluan bagikan dulu, mau ngetes market, saya nggak tahu nih, perlu diinvestigasi sih. Tapi kalau menurut saya jangan sampai kebijakan itu lalu salah sasaran gitu. Kalau penyelewengan ya silakan nanti ada aparat yang mengusut gitu. Bang, seharusnya kan kalau memang masyarakat yang memakai daya listrik mungkin di atas 900, mungkin 1.300 ke atas mungkin bisa. Tapi itu kan bukan masyarakat miskin dong, kan gitu. Iyalah. Kalau memang 1.200 masa miskin. Itu mau disosialisasikan, seharusnya kompor listrik itu dibagikan terhadap masyarakat yang memiliki daya listrik di atas 1.300, kan kira-kira gitu ya. Dan itu nggak perlu disubsidi. Masyarakat yang itu, ngapain pemerintah capek-capek mensubsidi masyarakat yang kelas menengah atas? Kelas menengah lah katakanlah, yang sudah mampu, kelas pekerja, kelas yang... Makanya kemarin saya baca tuh Bung Hotman ya di salah satu media gitu yang menuliskan Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir mengatakan bahwa oh enggak kok ini dibagikan, kalau nggak salah saya quote, itu ceritanya adalah Pak Menteri bilang kenapa ada bagi-bagi kompor listrik mengganti? Ya soalnya banyak generasi milenial yang tinggal di mungkin di pedesaan atau di perkotaan, mau yang ringkes-ringkes dalam masak, gitu kan? Mereka maunya yang ringkes dalam masak. Ya, tapi pertanyaan saya kembali, kalau itu untuk tujuannya generasi milenial, kenapa data 300.000-nya diambil dari DTKS? Kan aneh nih, iya kan? Mau sasarannya ke sana, tapi 300.000-nya diambil dari data prasejahtera, kan aneh ini. Ya kalau memang orang miskin, kalau memang mau endorse milenial memakai itu, ya lakukanlah di tempat-tempat yang semestinya, ambil datanya dari situ. Mungkin kayak di apartemen atau di atau di mana gitu ya kan, ya tempat-tempatnya kos-kosan atau mana di perkotaan misalnya, ya memang kita mengendorse supaya orang memakai kompor listrik daripada kompor LPG. Tapi sekali lagi itu menurut saya gimmick-gimmick narasi politik yang menunjukkan bahwa masih ada kekurangsiapan pemerintah dalam hal pendistribusian kompor listrik ini. Itu Bang. Iya Bang, artinya ada 6-7 triliun dana APBN akan dikucurkan kalau ini sampai dibagikan 1 juta secara gratis gitu ya. Nggak edukatif. Cara pakainya aja kita nggak ngerti. Apalagi masyarakat yang di bawah. Ada nggak program edukasinya? Dayanya aja, dayanya nggak sampai. Nggak sampai. Ya, jangan-jangan nanti jadi jual beli di online nanti. Ini silakan dibeli ya kan, harganya dibanting dari 1,8 ya, mungkin orang jual cepet 900.000, 50% cepet. Nah, jadi saya juga menghimbau tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada industri-industri yang bergerak di kompor listrik. Coba juga sadarin loh, ini kan dari APBN ya. Jadi jangan juga kita punya ambisi bisnis tapi tidak memperhatikan bahwa ini tidak tepat sasaran juga nantinya. APBN itu kan diambil juga dari pajak. Kan saya bayar pajak, Bang Hotman juga bayar pajak. Itu banyak masyarakat yang nonton juga bayar pajak gitu. Jangan sampai APBN kita kok kayak untuk diuji cobakan gitu, untuk kebijakan yang belum tentu akurat. Bang, mungkin siapa sih di belakang ini, Bang? Mungkin ada pengusaha atau perusahaan atau mungkin politisi di Senayan atau seperti apa sih, Bang, mungkin? Ya, kalau kebijakan sesuatu yang seperti ini saya sih nggak terlalu tahu lah ya, saya nggak ngikutin ke dalamnya karena kan saya berposisi berbeda dengan mereka nih. Tapi saya sih yakin pasti industrinya sudah siap. Industrinya di Indonesia sudah siap? Sudah siap, pasti. Kalau nggak, ya minimal mereka import dari luar untuk kompor listrik, ya kan gitu. Nah, ya mungkin bisa dicek tuh di Kementerian Perindustrian, apa di Kementerian Perdagangan. Kok bisa ada 300.000 kompor yang siap dengan perangkatnya untuk didistribusikan? Padahal ini baru menjadi sebuah snowball wacana gitu ya. Apapun lah namanya gitu kan. Nah, berarti kan memang sudah dipersiapkan dong. Ini bukan sesuatu yang dan perlu dijadi catatan ya. Kompor listrik itu kan juga udah ada di mana-mana. Sudah tersedia loh. Udah lama ada. Kalau memang masyarakat lebih mementingkan itu daripada kompor LPG, tentu mereka sudah beli, pasti itu. Dan harganya juga bervariatif, mau yang 1 tungku, 2 tungku, betul, ya kan? Tapi enggak kan kenyataannya, kenapa ini dipaksain? Nah itu loh pertanyaannya. Nah jadi silakan tuh, saya nggak tahu sih kementerian mana yang mengendorse itu ya, tapi saya rasa sih ya Kementerian Perindustrian, Perdagangan, ya coba dikaji lagi lah ini. Saya dengar juga, Bang Berndro,
ada politisi mungkin di Senayan dengar sih infonya bahwa di Komisi 6 atau Komisi 7 gitu kan, Komisi 7 DPR, bahwasanya mungkin dia juga bagian dari importer ini juga. Itu gimana itu, Bang? Ya harusnya janganlah. Saya mengimbau supaya para politisi di Senayan maupun para pejabat di pemerintahan jangan ada tendensi yang menurut saya justru menguntungkan golongannya sendiri gitu ya. Ini kan masalah kemaslahatan umat, masalah makan loh. Masalah makan ini kan sesuatu yang apa ya, yang sangat dibutuhkan dan hak asasi manusia. Jangan itu kemudian menjadi dilematis ketika kita mengusulkan ide-ide yang menurut saya belum tepat sasaran. Iya. Dan belum layak lah belum layak. Studi kelayakannya ada nggak? Iya. Kan belum ada. Ini langsung bagi-bagi gratis. Langsung bagi-bagi gratis, bahaya ini. Baru terus lagi kemarin langsung naikkan dulu ke 900 soal. Itu lagi. Gitu. Nggak gampang itu. Kasihan loh rakyat kecil. Iya, Bang. Ini pengalihan subsidi energi dari gas ke listrik gitu, Bang. Listrik kita juga disubsidi, gas kita juga disubsidi. Iya. Dan itu ada pergantian sekarang. Ini kan sama-sama subsidi nih sekarang. Ya karena surplus. Yang satu import LPG-nya, yang satu surplus listrik. Tapi perlu dicatat nih, Bung Hotman, bahwa surplus listrik kita itu setelah saya baca-baca dan saya cek juga gitu ya, bahwa banyak listrik kita tuh dihasilkan juga oleh pembangkit listrik yang berasal dari batu bara dan diesel atau solar, sebagian besar. Jadi juga bukan energi yang terbarukan juga gitu. Iya. Nah, jadi kalau kita masih mengandalkan itu, kalau tiba-tiba naik bagaimana? Kalau tiba-tiba defisit bagaimana? Ya kan? Ini tidak ada jaminan juga berarti. Nggak ada jaminannya. Yang pakai micro hydro atau pakai solar panel atau yang pakai angin, tenaga angin, itu berapa persen sih dari surplus listrik itu? Saya yakin nggak sampai 10% tuh. Nggak nyampe 10, berarti sisanya masih pakai konvensional. Iya, batu bara dan lain-lain dan kawan-kawannya. Berarti kan masih konvensional. Nah, kalau masih konvensional terus itu dikatakan sebagai sebuah surplus yang harus dialihkan kepada energi LPG, ya menurut saya terburu-buru dong. Iya. Kebijakan energi kita ini juga ini ya, Bang ya, tidak terarah berarti. Iya, pemerintah harusnya melalui komisi terkait ya harusnya bicara tentang itu. Pertama ini soal keadilan energi bagi masyarakat di seluruh Indonesia, jangan hanya di perkotaan. Itu yang penting menurut saya. Kedua soal stabilitas lah, jangan sudah nyala tinggal. Mau biar pet, mau nyala, mau kagak, itu kan kebijakan yang itu tugas pemerintah loh, menyediakan listrik yang stabil. Bayangkan orang kecil kalau beli sesuatu yang elektronik, tiba-tiba tegangannya naik turun, listriknya mati, kan rusak elektronik. Udah dia nyicil, belum sempat lunas, ya kan, biar pet lagi kenanya. Aduh, kasihan. Kalau di Jakarta atau di kota-kota besar mungkin masih pakai ada genset dan masih ada apa UPS cadangan dan sebagainya, cadangan gitu. Kalau nggak ada, betul. Rusak elektroniknya. Udah belinya nyicil. Iya, betul. Nah, jadi dua hal itu, nah mari kedepankan rasa keadilan bagi masyarakat gitu ya, terutama masyarakat prasejahtera seluruh Indonesia, supaya kebijakan itu jangan hanya tambal sulam atau jadi pemadam kebakaran. Oh, di sini lagi kelebihan, di sini kekurangan, dikirim. Nah, itu kebijakan yang menurut saya terlalu cepat untuk diambil tindakan. Padahal masyarakat kita baru selesai dari pandemi COVID ya, Bang. Apalagi itu masih sangat susah, harus disuruh naikin daya watt. Daya wattnya. Di saat-saat seperti ini, memang kalau naik daya listriknya kan otomatis biaya lebih tinggi dong. Karena kan subsidinya dari 450 dan ke 900 kWh meternya berbeda. Iya. Gitu. Abodemennya pun mungkin berbeda kan gitu. Bukan soal instalasi loh. Kalau instalasi saya yakin itu kan gratis dari PLN. Iya. Nah, tapi daya naiknya itu. Kalau 900 juga saya kira belum cukup juga gitu. Kompor 1000 gimana? Kan kompor listriknya ini gitu kan. Iya, ini bukan masak air doang loh, masak makanan Indonesia yang dari belum jadi menjadi masakan yang berciri khas Nusantara. Kan gitu. Bukan manasin makanan loh. Bukan manasin ya. Bukan ambil dari online gitu terus dipanasin gitu. Ini bukan loh. Memasak dari awal nih saya tekankan. Betul. Nah, jadi disitulah dilematisnya. Iya, Bang. Artinya tetap aja masyarakat DTKS yang masuk dalam golongan DTKS ini yang jadi sasaran juga ya? Ya, kalau itu menjadi dasarnya menurut saya kebijakannya salah. Iya, Bang Brendo, mungkin harapan apa, Bang? Mungkin ke pemerintah
Mungkin juga kepada masyarakat seperti apa sih Bang? Ini supaya ini benar-benar bisa di cancel lah kebijakan ini, karena memang hampir masyarakat juga yang wartawan kita juga nanya di seluruh Nusantara tidak setuju dengan perubahan dari kompor LPG ke kompor listrik ini Bang. Ya, kalau saya sih dari awal kan saya sampaikan bahwa pemerintah harus punya wacana tentang keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dulu, karena masalah energi ini bukan dinikmati segelintir orang, tapi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sesuai dengan semangat yang tadi, maka apa yang sekarang masih berlangsung dengan adanya energi LPG sebagai kebutuhan masyarakat, yaitu tetap harus tersedia, dan kalau memang di situ ada ketidaktepatan sasaran, mari kita benerin sistem yang ada. Sehingga menjadi lebih, panggil aja Pertamina atau siapalah yang mendistribusikan itu, sehingga ada pengurangan dari ketidaktepatan sasaran ini menjadi lebih tepat, kan gitu. Jadi problemnya apa, solusinya ini. Nah, kalau dibilang ada beban subsidi energi yang terlalu berlebihan, ya carikanlah solusinya. Jangan bernarasi bersama dengan masyarakat. Karena masyarakat nggak punya think tank, tidak punya tenaga ahli, tidak punya konsultan untuk berpikir. Mereka hanya ingin mendapatkan kenyamanan dan sesuai dengan budget mereka. Nah, jadi pemerintah lah yang harus memikirkan itu. Apakah importnya didahulukan, diberikan, dan itu semuanya memungkinkan. Karena Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa, sehingga dalam perdagangan internasional harusnya ada konsesi yang saling menguntungkan satu dengan yang lain. Kalau kita perlu impor LPG, kita ke surplus nah ini yang dikonsesikan kepada negara produsen LPG, kan kira-kira gitu. Nah, itu yang saya harapkan dari sisi pemerintah. Yang terakhir soal pendistribusian atau mencoba untuk mengganti kompor listrik sebagai kompor masyarakat, menurut saya kajiannya harus lebih mendalam lagi. Untuk dengan segala hormat industriawan yang ada di sekitar ini, saya tidak menolak kompor listrik gitu tentu saja ya. Tetapi kalau itu dibagikan gratis lewat APBN, nah ini harus terang benderang studi kelayakannya dan lain sebagainya. Jangan sampai pajak rakyat justru malah disia-siakan untuk sebuah hal yang kelinci percobaan lah istilahnya. Itu kan nggak baik. Gitu. Mari menahan diri sehingga tepat sasarannya itu menjadi lebih dalam juga. Kira-kira gitu Bung Hotman saran saya. Bang Berendo, mungkin ini kan kebijakan seperti kemarin, begitu ada dari Senayan menyatakan akan ada kenaikan daya listrik 450 ke 900 volt ampere, itu Pak Jokowi langsung ngomong, Pak Presiden gitu. Mungkin Pak Presiden perlu ngomong nggak Pak? Perlu, saya rasa. Kalau menurut saya Pak Presiden harusnya menyampaikan sesuatu selain tidak menaikkan daya listrik juga memberikan instruksi dan arahan supaya masyarakat tidak bingung di bawah tentang kompor listrik ini dibagi-bagikan secara gratis. Dan saya yakin Pak Presiden kita, Presiden Jokowi sangat pro pada rakyat gitu ya, sangat tahu bagaimana menggunakan APBN dengan baik gitu. Dan saya yakin kebijakan yang mungkin belum saatnya dilakukan sekarang sebaiknya ditunda gitu. Ditunda ya? Ditunda. Gitu. Jadi sehingga masyarakat tidak bingung, dan mari kita manfaatkan anggaran tersebut untuk kesejahteraan rakyat yang lebih substansial. Gitu. Masih banyak anggaran itu, masih banyak kebutuhan yang lain masih bisa dialokasikan. Betul, gitu ya Bang ya. Betul. Gitu. Oke, baik Bang Berendo, terima kasih. Sama-sama Bang Hotman, terima kasih obrolannya tentang dinamisasi energi. Kita ngobrol-ngobrol lagi Bang. Thank you. Di podcast berikutnya ya Pak. Terima kasih. Oke. Dengan senang hati.